Ya, kita lanjutkan dialog. Saya mau ke Mas Pisaro. Tadi pertanyaan gantungnya Mas Pisaro. Ini kan kita melihat MOU yang ditandatangani memberikan konsensi yang cukup besar terhadap Iran. Pembukaan Selat Hormuz, iya, tetapi kemudian mencairkan dana yang dibukukan, kemudian menuruti sejumlah keinginan Iran yang selama ini Amerika tidak mau. Apakah ini menandakan bahwa hegemoni Amerika Serikat di kawasan akhirnya akan menurun? Iya, kalau kita lihat dengan kemudian Donald Trump melakukan penandatanganan kesepakatan damai dengan Iran, ini membuktikan bahwa hegemoni superpower Amerika Serikat itu tidak benar-benar dominan sekarang di wilayah Timur Tengah gitu ya. Karena kan poin-poin kesepakatan dengan Iran ini yang sebelumnya ditolak oleh Trump. Gitu. Tetapi kalau kita tadi nada Trump udah berubah, misalkan Iran boleh punya rudal balistik, dulu kan sama sekali nggak boleh. Walaupun nanti masih ada bahasa yang sangat sumir dalam batas wajar. Wajarnya seperti apa itu? Ya gitu. Dan kemudian apakah bisa digunakan untuk melakukan perlawanan kepada Israel atau tidak gitu ya. Tapi yang jelas betul bahwa Amerika Serikat pengaruhnya sudah mulai berkurang, bahwa mereka memang menjadi superpower dulu tetapi ternyata bisa di-challenge oleh Iran, oleh negara-negara lain dan lain sebagainya. Dan ini juga terjadi karena popularitas ataupun kredibilitas Amerika Serikat di Timur Tengah semakin lama udah semakin tidak lagi dominan. Salah satunya ialah saya yakin kesepakatan yang terjadi antara Amerika dan Iran ini tidak lebih juga dorongan dari negara-negara Teluk. Ya, kalau kita lihat ya bagaimana kemudian ada salah satu negara yang begitu sangat menyambut sekali kesempatan ini dan kemudian banyak dilibatkan itu Qatar. Ya gitu ya. Saya yakin kalau kemudian negara-negara Teluk pun tidak kemudian mendorong nge-push Donald Trump untuk menyatakan kesempatan ini, saya juga ini akan menjadi persoalan rumit. Karena kalau kita lihat pola diplomasi di Timur Tengah, mustahil problematika di Timur Tengah itu terjadi hanya kemudian adanya komunikasi antara great powers tanpa melibatkan negara-negara kawasan. Kita udah pernah lihat dalam kasus misalkan Taliban. Taliban sama Amerika Serikat ada perjanjian damai, kemudian Amerika Serikat keluar, itu tuan rumahnya siapa? Doha di Qatar. Kemudian juga dulu ada negosiasi antara Suriah. Konflik Suriah kan 13 tahun kan. Dulu yang negosiasi cuma Putin sama Obama. Terjadi komunikasi, terjadi kesepakatan, tetapi di bawah itu masih perang. Karena nggak ada negara kawasan. Makanya masukkan Iran, masuk Turki. Gitu. Makanya pola inilah kemudian yang membuat sekarang Amerika Serikat nggak bisa lagi menjadi kekuatan yang sangat dominan. Apalagi negara-negara Timur Tengah itu udah nggak begitu respect lagi sama Amerika Serikat. Contoh, negara-negara Timur Tengah mulai mentarik cadangan devisa dia kan dari Amerika Serikat dan ditempatkan ke negara-negara lain, ke Cina, ke Rusia dan lain sebagainya. Kemudian ada regrouping nih negara-negara Timur Tengah yang tadinya punya blok kuat dengan Amerika Serikat, tapi dia bikin regrouping. Turki, Qatar, Saudi, Pakistan, Mesir itu udah bikin arisan sendiri lah. Bahasa kayak gitu. Udah nggak lagi bergantung kepada dominasi kekuatan militer Amerika Serikat. Ini kan pesan bahwa mereka tuh mengatakan, ya kami masih punya hubungan dengan Washington, tapi kami nggak bisa 100% percaya. Karena Anda membuat perang di sini kayak gitu. Padahal ini negara-negara yang juga nggak akur, Mbak. Turki sama Saudi itu ribut. Masalah pembunuhan Jamal Khashoggi kan, wartawan Saudi yang dibunuh di Turki. Kemudian juga Turki itu juga nggak sepakat dengan Mesir yang melakukan kudeta kepada Mursi, koalisi rekanan strategisnya Turki. Tetapi sekarang mereka bisa duduk bareng loh. Bersama, kenapa? Ada musuh bersama yaitu Israel dan Amerika Serikat yang membuat kekacauan di Timur Tengah. Ini menurut saya menjadi pesan, apalagi satu lagi. Biasanya kan gini, negara-negara Timur Tengah, kemudian kenapa kok lepas dari Amerika Serikat? Itu simpel dilihatnya, karena dia punya alternatif geopolitik yang lain. Ya gitu, dia punya sandaran yang lain nih, dia punya mitra yang lain, itu Tiongkok. Sekarang kan muncul kan, Tiongkok itu sangat dominan sekarang kan, bikin negara-negara di Timur Tengah sekarang, visi ekonominya itu pasti kerjasama dengan Tiongkok. Visi Kuwait 2035, kerjasama dengan Cina. Oman bikin ada zona ekonomi khusus di pelabuhan-pelabuhan Oman, kerjasama juga dengan Cina. Saudi 2030 visinya AI teknologi itu juga kerjasama dengan Beijing gitu. Jadi biasanya mereka akan kemudian kok mulai menjaga jarak dengan Amerika Serikat. Dia punya sandaran yang baru, punya bantalan yang baru, itu Tiongkok gitu. Ini yang kemudian menurut saya akhirnya Donald Trump ketok palu, oke lah kita damailah sama Iran daripada saya kehilangan sekutu saya nih, ya saya korbankan aja lah Netanyahu ya kan, gitu. Karena kan Donald Trump itu bisnis, dia nggak begitu mikir keamanan, pasti bisnis first gitu. Dan ini kan perbedaan dengan Netanyahu. Netanyahu tuh mikirnya keamanan, Donald Trump mikir bisnis ya kan, namanya juga dia pebisnis ya kan. Saya takutnya kehilangan kue di negara-negara Teluk nih, Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab akan menjauh dan akan kembali kepada Cina gitu ya. Makanya kemudian akhirnya dia secara umum menyepakati MOU, walaupun tadi ada batas-batas syarat-syarat. Kalau kemudian masalah uranium nggak selesai, masalah hubungan dia dengan Hizbullah nggak selesai, rudal balistik nggak selesai, itu masih ada opsi untuk melakukan serangan kembali. Jadi kita tetap masih berharap bahwa ini memang perjanjian komprehensif, tapi kalau ngeliat pola diplomasi di Timur Tengah, sulit dilakukan dalam waktu 60 hari. Obama dulu kesepakatan dengan Iran, masalah uranium, itu pendekatannya 2009, dan kesepakatan 2015, 6 tahun. Ini Trump hanya punya waktu 60 hari. Untuk nyelesain masalah uranium, balistik, dana-dana yang dicairkan gitu ya. Kejar tayang nih benar-benar nih Donald Trump gitu. Mungkin nggak tidur dia seperti itu ya. 6 tahun dibanding 60 hari Mas. Kita mau mengharapkan diplomasi yang intens seperti apa? Dan bukan tidak mungkin 60 hari yang mungkin pasti ada naik turun deadlock ini up and down ini dimanfaatkan oleh Israel. Gitu lah. Karena kan kesepakatan ini benar-benar belum diimplementasikan, dimanfaatkan lagi
oleh Israel untuk melakukan serangan kepada Lebanon, serangan kepada Gaza, dan memperkuat hegemoni dia kan di wilayah Palestina gitu. Jadi ini yang menurut saya akan menjadi tantangan-tantangan diplomasi ke depan. Apalagi jangan lupa Iran tuh punya faksi garis keras. Fahidi itu, IRGC, itu secara umum mungkin dia nggak begitu punya pandangan sama dengan faksi reformis. Arakci, Pezeksian, ini kan faksi-faksi reformis gitu ya. Dan dia sangat mempertaruhkan kredibilitas Iran. Iran bayangin aja, sekarang tiba-tiba mereka akur sama Amerika Serikat, itu nasib 168 pelajar SD yang dibunuh bagaimana? Nasib Ali Khamenei yang gugur itu seperti apa? Kemudian serangan-serangan dia ke fasilitas nuklir kita kayak apa? Dan pasti kan menuntut, gitu ya. Dan dia pasti menuntut cairnya dana itu nggak hanya 12 miliar atau 20 miliar, tapi 100 miliar. Karena itu kan dananya asetnya Iran gitu. Nah ini juga masalah konsolidasi di internal Iran juga menjadi challenging nih, menjadi tantangan. Makanya kan ketika terjadi negosiasi damai, sebagian masyarakat Iran itu malah turun gelanggang, menolak, gitu. Dia menolak adanya kesepakatan. Karena itu tadi ada luka trauma yang begitu sangat luar biasa. Rahbarnya dibunuh, anak-anak SD dibunuh. Ini kan harusnya diadili dulu nih Donald Trump ya. Tapi tiba-tiba kita berjabatan tangan kayak gitu. Nah ini menurut saya akan menjadi dinamika diplomasi antara Amerika dan Iran ke depan. Oke, Mbak Isah, kalau kita tarik ke belakang, sebenarnya awal dari serangan ini adalah salah perhitungan dari Amerika Serikat begitu ya. Intelligence dari Amerika Serikat akan seperti apa ke depannya? Ketika kemarin secara perhitungan awalnya hanya hitungan jam, hitungan hari, tapi ternyata ini sudah lebih dari 120 hari bahkan begitu. Iya, saya kira sebenarnya ada satu hal menarik ya yang bisa kita lihat dari perang ini gitu. Yang pertama adalah sebenarnya karakteristik dari intelijen itu sendiri. Pertama ada beberapa kesalahan intelijen yang mungkin terjadi di sini. Pertama itu terkait sebenarnya the nature of intelligence. Meskipun data di lapangan sudah dikumpulkan, tetapi siapa yang nanti akan membuat kebijakan itu tetap adalah stakeholdernya. Pembuat kebijakan tertinggi adalah ya presiden gitu. Khususnya kalau kita bicara tentang perang dan damai. Permasalahannya dengan semua informasi yang ada gitu. Apakah kemudian presidennya dapat membuat kebijakan yang sesuai dengan kepentingan negara, itu kan mesti menjadi tanda tanya. Lalu yang kedua, ini kemungkinan kedua ini adalah kemudian informasi intelijen itu luas. Ya, itu selalu kemudian disederhanakan sedemikian rupa sampai ke puncak pimpinan tertinggi. Nah, permasalahannya kalau kita lihat orang-orang yang ada di sekitar Donald Trump ya, termasuk diantaranya adalah Hegseth sendiri. Nah, kemarin kalau nggak salah sudah pernah ada perdebatan di antara Hegseth dan kemudian J.D. Vance yang menyatakan bahwa J.D. Vance bilang kamu kok menghilangkan informasi-informasi kritikal dari perang ini gitu ya, sehingga apa yang diterima oleh Donald Trump itu hanya informasi positifnya saja, sedikit kemudian informasi kritikal betul yang bisa diterima, sehingga apa yang kemudian ada di lapangan itu tidak sesuai dengan informasi intelijen yang diterima oleh presiden. Jadi ada istilahnya yaitu intelijen ya asal bapak senang gitu ya. Jadi seolah-olah sebenarnya semuanya berjalan dengan baik padahal sebenarnya tidak gitu. Ada hal-hal tertentu yang kemudian kita lihat di sini seharusnya ya diketahui oleh presiden untuk bisa membuat kebijakan politik. Nah, yang ketiga kita lihat sebenarnya ini pemanfaatan teknologi. Nah, menariknya kalau kita lihat pemanfaatan teknologi ini merupakan salah satu fitur kunci yang kita lihat di dalam perang ini. Nah, kita tahu bahwa perusahaan seperti Anthropic, OpenAI ya itu juga terlibat ya Palantir di dalam proses pembuatan kebijakan ini, dan ini merupakan lab hidup ya dari bagaimana AI ini bisa diterapkan di dalam kemudian pengambilan keputusan di bidang militer dan perang gitu. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa AI ini sudah accessible mungkin dari tahun 2020 ke publik, tetapi memang sebenarnya pemanfaatannya secara militer ini masih sangat terbatas. Nah, Amerika Serikat ini menjadikan Iran ini sebagai salah satu percobaan untuk memanfaatkan penggunaan AI di dalam medan tempur. Jadi banyak sekali kemudian pengambilan keputusan yang kemudian di level strategik, di level taktikal dan operasional yang menggunakan AI. Permasalahannya Iran ini kan agak black hole sebenarnya ya terkait masalah informasi. Jadi rata-rata orang itu melihat informasi terkait kemudian kapasitas militer sebuah negara itu berdasarkan sebenarnya alutsista apa saja yang dia purchase ke luar negeri, biasanya datanya tercantum di dalam SIPRI atau kemudian military balance dan bahkan JANS gitu ya. Tetapi permasalahannya ketika Iran ini ya dia dikenakan embargo lalu kemudian ekonominya juga disanksi, satu-satunya kemudian pihak yang bisa dia bergantung adalah dirinya sendiri. Oleh karena itu banyak sekali kemudian persenjataan-persenjataan ya teknologi militer yang pada akhirnya diproduksi di dalam negeri sehingga menyebabkan sebenarnya kurang data ya di level internasional. Mereka tidak bisa menilai sebenarnya apa saja kemudian yang akan nanti dipergunakan oleh Iran, strateginya seperti apa, lalu kemudian nanti juga kesulitan untuk melihat ya bagaimana Iran akan merespon gitu. Apalagi kalau kita lihat juga dari media nasional Iran itu sangat dikontrol oleh pemerintah, informasi yang masuk dan keluar ya. Apalagi kalau di awal-awal perang kan kita tahu ada blackout internet di sana gitu ya, sehingga kemudian menyulitkan gitu. Jadi saya rasa ini kemudian menjadi salah satu fitur kenapa kemudian di Amerika Serikat ini banyak
sekali kemudian strategi-strategi dan kemudian taktik-taktik yang kok gini sih gitu ya. Jadi kemungkinan besar berasal dari sana gitu ya, ada pemanfaatan AI di sana. Nah, tetapi di sisi lain memang ya permasalahan perang ini itu sudah disiapkan sejak lama dari Amerika Serikat, dan memang tidak hanya kemudian sekedar pengumpulan informasi, tetapi kemudian pembentukan landscape politik di Iran sesuai dengan keinginan Amerika Serikat dan Israel. Yang masalahnya kita lihat sekarang itu gagal total gitu. Karena memang sebelum perang itu terjadi pun ya sudah ada gerakan-gerakan masyarakat yang kemudian mengkritisi pemerintah, dan kita tahu bahwa ada demonstrasi besar-besaran, dan ternyata memang di sana itu sudah ada mata-mata sebenarnya dari dari Kurdi ya yang kemudian ditempatkan di sana, khususnya kemudian juga pasti ada CIA dan Mossad yang bermain ya terkait kemudian bagaimana membentuk opini publik, itu namanya kita namakan sebagai cognitive warfare gitu ya, terkait kemudian perspektif mereka ke pemerintah. Tetapi kan ternyata memang itu gagal total. Karena apa? Karena sebenarnya sejauh ini mau misalnya mereka melakukan penyebaran informasi lalu kemudian cywar gitu ya, tetapi permasalahannya masyarakat yang digadang-gadang Donald Trump untuk mengambil alih pemerintahan, untuk kemudian bisa menjatuhkan misalnya rezim Mullah, mereka tidak memiliki kekuatan dan resource untuk melakukan hal tersebut. Militer dan penggunaan kekerasan itu masih sangat didominasi oleh IRGC dan kemudian pemerintah Iran gitu ya. Sementara kita tahu sendiri bahwa pemerintah pro-demokrasi di Iran itu tidak memiliki sumber daya. Apakah bisa misalnya didukung oleh misalnya pasukan Kurdi? Bisa saja gitu ya. Tetapi permasalahannya apakah punya political will untuk bisa sejauh itu masuk ke dalam Iran? Itu yang sulit untuk terjadi. Jadi saya rasa sebenarnya ini a chain of intelligence failure pertama ya, lalu kemudian ini diikuti oleh pembuatan kebijakan-kebijakan dan keputusan yang memang di awal ya ini tidak sesuai rencana, karena tadi kata Mas Reza ya ini meleset pertimbangannya, ini karena ini direncanakan sebagai sebuah perang jangka pendek, tetapi sekarang apa yang terjadi setelah tanggal 28 sampai sekarang itu sebenarnya adalah improvisasi Amerika Serikat untuk bisa mendapatkan upper hand. Yang kita tahu sekarang kalau dilihat dari 14 poin tersebut, kita bisa lihat sebenarnya ini bahkan media Amerika Serikat sendiri yang menyatakan bahwa Donald Trump sebenarnya tengah menandatangani sebenarnya tanda tangan pernyataan menyerahkan diri ya kepada Iran gitu. Bahkan menyalahkan Haji Defense kalau gagal ya. Betul. Haji Defense salah. Throwing under the bus gitu. Semuanya soal Haji Defense. Oke, sedikit saja Mas Pisaro. Kalau tadi Mas Pisaro mengatakan bahwa kita belum bisa bernafas lega, bisanya nafas buatannya apa? Iya, yang nafas buatan bisa dilakukan oleh Donald Trump ya. Ini sejauh mana perjanjian gencatan senjata ini akan benar-benar berjalan, sejauh bagaimana Donald Trump itu berani meng-cut bantuan militer kepada Amerika Serikat dan meng-cut bantuan keuangan gitu. Karena jangan lupa, kenapa Israel masih melakukan serangan kepada Lebanon, serangan kepada Iran? Karena ditopang supportnya oleh finansial dan militer oleh Donald Trump. Pertanyaannya, Donald Trump berani nggak? Menurut saya nggak ada cara lain. Karena kalau cuma ngomong, cuma melakukan desakan, itu tidak akan pernah didengar oleh Netanyahu. Berkali-kali kan kenapa Netanyahu itu tetap melakukan aneksasi di tepi barat, walaupun Donald Trump tidak setuju, karena nggak ada konsesi nyata, tekanan yang diberikan oleh Washington. Seperti itu. Kemudian sejauh mana kemudian faksi-faksi ideologis di Iran itu juga nanti merespon pelanggaran-pelanggaran senjata ini. Karena kalau kita lihat masalah antara Iran sama Amerika Serikat itu sangat rumit gitu. Belum lagi nanti kita masuk ke pasal uranium. Itu pertanyaan aja bisa 10. Misalkan uranium Iran itu boleh cuma sampai berapa persen. Kemudian cadangan uranium sekarang itu mau dibawa kemana? Dihancurkan atau diberi Amerika Serikat? Fasilitas pengayaan uraniumnya itu dikurangi nggak kayak gitu? Kalau dulu di JCPOA dari 20.000 fasilitas uranium dikurangi jadi 5.000. Sekarang itu berapa? Itu belum terjawab itu sampai sekarang gitu. Dan ini menurut saya akan menjadi titik panas ke depan dan bukan tidak mungkin perang bisa kembali terjadi kalau kemudian negosiasi ini gagal. Oke. Baik, terima kasih Mas Pisaro, Mbak Isa sudah Terima kasih. Sama-sama, Mas. Ya. Kita ajak pemirsa untuk jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali dengan informasi ada Ketua RW di Kampung Sawah Cilincing, Jakarta Utara yang digeruduk sejumlah warga. Kira-kira karena apa? Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda.